Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini kami ingin mempresentasikan final project dari mata kuliah Hybrid Development dengan dosen pengampu Pak Aditya. Di sini akan saya mulai terlebih dahulu dengan dari homepage-nya atau main page-nya. Ada movie page, bisa dilihatin code-nya Mas Gibran. Ada foldernya movies. Di situ ada file routing modul TypeScript sama page HTML dan CSS, terus page TypeScript. Di sini saya bakal ngejelasin yang TypeScript dulu, page TypeScript paling bawah. Di file TypeScript ini sebenarnya memiliki beberapa fungsi utamanya, seperti ngelola data film yang diambil dari database service dari API-nya. Terus juga bisa ngecek status koneksi internet. Di situ ada navigator online-nya, kalau bisa dilihat, bisa ditunjukkan oleh Mas Gibran. Bisa ngeload more data juga, terus bisa manggil trending movies-nya dari database service yang sudah diambil dari API-nya, yang sudah didapatkan dari API-nya. Terus yang terakhir itu ada deklarasi komponennya yang mendefinisikan metadata komponen, termasuk selektor HTML sama file gaya. Lanjut ke HTML-nya. Saya kalau di HTML-nya ini nggak terlalu banyak yang bisa dijelasin ya. Masih seperti biasa, itu ada header tampilan, berhubung ini pakai Ionic jadi pakai Ion header. Terus pakai Ion image untuk nambahin logonya. Terus di konten utamanya kita pakai Ion content. Terus di daftar filmnya kita pakai Ion list sama Ion item. Oh ya, itu ada satu fitur lagi, infinite scroll. Bisa dilihat itu ada Ion infinite scroll. Jadi bisa dipakai kalau pengen nge-scroll lebih banyak lagi ke bawah. Yang itu dipanggil dari more data, load more data tadi yang sudah dijelasin. Mungkin bisa langsung lanjut, Mas. Untuk selanjutnya adalah bagian source ya. Dapat dilihat itu contohnya kayak gitu hasil jadinya. Tapi itu masih di localhost. Dan untuk source code-nya mulai dari ya .html aja. Yang penting itu ada Ion toolbar yang mengandung elemen pencarian, terus Ion source bar juga, terus ada Ion content juga, ada pesan yang ditampilkan jika tidak ada koneksi internet, terus ada Ion list buat daftar hasil pencarian. Nanti terus selanjutnya ke file yang .ts itu. Nah di sini kita ngimpor modul dan yang diperlukan gitu. Ada komponen juga, itu selektor untuk komponen, terus template URL, terus export class juga, source page di situ untuk variabel-variabel buat koneksi internet, dan source movie yang pastinya untuk mencari film berdasarkan query yang diberikan. Di sini saya mendapatkan bagian di my profile. Jadi my profile ini mas website dulu mas, menampilkan berbagai data pribadi kita gitu, kayak terakhir nonton film favorit dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk codingannya itu simpel banget nih sebenarnya guys. Kita hanya memanggil ID-nya aja di bagian mana? Bukain data.tks yang favorit boleh tuh. Dia akan menambahkan memanggil data ke srjf.service dan dia bakal melakukan pemanggilan data di favorit di profil gitu. Sesimpel itu guys. Oke. Logikanya sama di berbagai di fitur yang lain juga, di fitur apps dan lain-lain sama fiturnya. Gitu. Terima kasih. Bisa dilanjut yang lain. Ya, selanjutnya yaitu ke bagian film. Jadi di sini setelah diklik salah satu judul movie, maka di sini kita akan menuju ke halaman di mana di situ ada berbagai deskripsi ya, judul, lalu tanggal, tahun, dan genre. Lalu untuk code-nya mungkin bisa dimulai dari untuk routingnya dulu ya, modul TypeScript-nya. Dan di situ ya fungsi utamanya itu sebenarnya untuk mengatur rute untuk film page, sehingga ketika pengguna mengakses jalur URL tertentu, komponen film page-nya akan ditampilkan. Itu tadi mengimpor film page-nya untuk menentukan komponen yang harus dimuat untuk rute. Lalu di bawahnya ada file film modul TypeScript juga. Ini fungsinya untuk mengimpor modul dan deklarasi komponen yang diperlukan untuk film page. Lalu yang ketiga ada file HTML-nya. Ya seperti biasa, HTML ya untuk struktur halaman, menyediakan antar muka pengguna untuk menampilkan detail film,
termasuk gambar, judul, tanggal rilis, rating, genre, dan isinya. Lalu yang terakhir ada film page.script, yaitu fungsinya mengatur tadi untuk mengambil data film dari API, menentukan status film, dan mengambil data film dan status dari layanan IMDb service dan profile service, dan lalu menghubungkan data tersebut ke template HTML seperti itu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Gibran. Jadi tugas saya di sini yaitu membuat koneksi antara memfetching API di halaman The Movie Database yang berada di layanan providernya ini tersebut. Jadi sebelum melakukan fetching data, lebih dahulu melakukan register akun, akan mendapatkan sebuah API key buat authentication ID-nya. Nah, karena di sini sudah membuat, maka yaitu telah mendapatkan sebuah API key, dan di bagian servisnya untuk koneksi ke berbagai interface, maka sebelumnya itu membuat sebuah service lalu dengan file The Movie DB. Sebelumnya itu membuat sebuah HTTP client yang udah disediakan dengan Ionic-nya. Lalu untuk objeknya bersifat private dan dia memiliki kelas key yang dimana password ini atau API key-nya ini sesuai dengan API key yang telah dibuat di akun barusan dibuat. Nah, jika sudah, yaitu memiliki sebuah sifat private dengan fungsinya movie, dan movie ini yang dimana akan di kompres di dalam sebuah array. Lalu untuk current page-nya atau jumlah page-nya mulai dari 0 atau dari ID 1 nantinya. Nah, berikutnya di sini ada get trending movie yang dimana untuk mengambil sebuah data get movie ini yaitu sudah disediakan dari layanan dokumentasi dari database The Movie, yaitu bisa dicari. Nah, saat di start maka terdapat bagian pengambilan data movie, maka akan diarahkan ke API yang dimana dia mengambil HTTP client yang disediakan di provider API-nya ini tersebut dengan domain trending dan movie-nya. Saat pengetesan untuk variabel fungsi ini diambil dari fungsi API private key-nya, mau mengubah di Postman, dan key-nya kita ambil dari key yang kita telah buat. Saat desain maka datanya akan terinput yang disediakan dari database movie-nya. Lalu selain mengambil data trending, ini bisa insert movie-nya atau mencari sebuah movie yang ingin dicari, yang dimana itu akan mengquery sebuah fungsi dari query di array-nya dengan mengambil sebuah ID datanya. Lalu untuk profil service description-nya ini yang dimana dia memiliki sebuah function watch movie variable, dan dia dikompil sebuah JSON, dan ini terdapat atau disimpan di sebuah local storage. Ini contohnya seperti di interface-nya bagian profil. Nah, maka dia akan tersimpan di local storage-nya device-nya ini. Yaitu ada watch movie, lalu favorit, watchlist, dan notes yang telah ditambahkan kemarin. Dan untuk data agar bisa disimpan, yaitu kita perlu membuat sebuah fungsi baru yang dimana itu add, menambahkan sebuah movie baru, yaitu dari penyimpanan ini maka akan dikirim sebuah item dari sebuah movie-nya ini akan disimpan di sebuah local storage watch movie. Untuk lainnya seperti itu, dan untuk add favorit juga sama. Jadi untuk sistem activist notes dan list movie final project kami seperti ini. Kurang lebihnya
Seperti itu. Terima kasih.